Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5457. Mengapa Anda ingin pergi? 9 Formasi ruang terlarang gelap. Mata Qin Chen terpaku mendengar nama ini, orang-orang tahu kengeriannya. Wang Wu Mingzu berkata, ada sedikit debu, formasi ini bukan masalah kecil. Itu dikembangkan untuk kenyamanan memerintah ketika 4 kaisar besar bertanggung jawab atas semua wilayah dunia bawah. Dibutuhkan banyak harta untuk mengatur formasi ini, tetapi begitu terbentuk, itu akan membentuk formasi besar yang mengisolasi satu batas, dan siapapun yang terperangkap di dalamnya akan seperti menangkap kura-kura di dalam guci. Dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Qin Chen mengerutkan kening ketika mendengar ini. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini, dan melihat ke atas. Hanya untuk melihat di atas kepalanya, di tempat yang sangat luas dan jauh di langit, sederetan cahaya berkabut menyelimuti ratusan juta kaki di langit. Dan Qin Chen merasa sedikit berdenyut hanya karena nafas yang lemah. Dia mengerutkan kening dan berkata, bisakah formasi ini menjebak kaisar? Wan Gu Mingzu mengangguk dan berkata, itu wajar. Formasi ini sangat kuat, bahkan kaisar terkuat pun tidak dapat dengan mudah menembusnya. Pada saat itu, formasi dari 4 kaisar agung adalah yang paling penting. Salah satu fungsinya adalah mengumpulkan kaisar. Mengelilingi kaisar. Qin Chen terkejut. Wang Wu Mingzu melanjutkan, di zaman kuno, 4 kaisar agung masing-masing memerintah suatu wilayah di dunia bawah, tetapi masih ada beberapa tempat yang ditempati oleh orang-orang kuat lainnya. Termasuk beberapa kaisar besar. Kaisar-kaisar ini tampaknya sangat, tapi sebenarnya, diam-diam, mereka akan menjadi yin dan yang, dan bahkan menggelapkan kepentingan kaisar besar. Dan ingin menjadi 4 kaisar besar berikutnya. Arai ruang terlarang 9 kegelapan digunakan oleh 4 kaisar besar. Kaisar agung untuk mengumpulkan kaisar dan pusat kekuatan besar itu didirikan. Formasi ini sangat kuat sehingga setelah didirikan, kaisar biasa tidak akan dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Tetapi jika formasi tersebut dihancurkan secara paksa, formasi akan terganggu, dan kemudian 4 kaisar besar akan turun dari langit dan membunuh mereka. Kaisar Sisimei juga mengangguk dan berkata, Tuan, bawahan dari formasi ini telah mendengarnya sebelumnya, dan itu memang sangat menakutkan. Secara umum, tidak apa-apa menyinggung salah satu dari 4 kaisar agung, tetapi jika Anda menyinggung terlalu banyak, Anda akan dikelilingi dan ditekan oleh 4 kaisar agung. Nyatanya yang mati di bawah komando 4 kaisar agung. Mendengar penjelasan keduanya, Qin Chen langsung mengerti. Kaisar agung semuanya adalah orang-orang yang sulit diatur. Siapa yang mau tunduk kepada orang lain? Di zaman kuno, dewa dunia bawah jatuh, dan kaisar dunia bawah merajalela. Masing-masing menduduki wilayah tertentu, dan masing-masing ingin menjadi kepala pejabat perbatasan. Secara alami, ada banyak konflik di antara mereka. Pada akhirnya, 4 kaisar agung lahir entah dari mana, menonjol di setiap sisi medan perang, dan akhirnya menjadi 4 kaisar agung. Nama dari 4 kaisar besar semuanya berasal dari pembantaian tanpa akhir, dan masing-masing menjadi mitos. Setelah mereka menjadi terkenal, secara alami akan ada beberapa kaisar agung yang menolak untuk menerima, mematuhi yin dan yang, dan melawan mereka. Meskipun kaisar agung itu tidak sebaik 4 kaisar agung, sangat sulit untuk membunuh mereka. Banyak kaisar besar tidak akan menghadapi mereka secara langsung, dan ingin melarikan diri. Dunia bawah sangat luas. Dan bahkan 4 kaisar besar tidak dapat dengan mudah mencari dan membunuh mereka secara paksa, jadi ada formasi ruang terlarang 9 kegelapan ini. Setelah jejak lawan ditemukan, selama formasi ruang terlarang 9 neter dikerahkan di wilayah ini, dia dapat terperangkap di dalamnya, menangkap kura-kura di dalam guci.
lalu mengelilingi dan membunuhnya melalui penyelidikan kecil. Akan lebih baik lagi jika lawan secara paksa merusak formasi. 4 Kaisar Agung bisa datang langsung, tiba sebelum lawan berhasil menembus formasi, dan memenggalnya. Tapi sekarang, formasi sebesar itu sebenarnya diatur di atas Laut Mati. Mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi serius. Ini masalah. Ini berarti Kaisar Dunia Bawah sangat mementingkan Laut Mati, meskipun ia kembali ke surga dan bumi setelah meninggalkan penjara Laut Mati, itu setara dengan memasuki krisis lain. Dan ketika Qin Chen ketakutan, ada kekosongan ratusan juta mil jauhnya. 2 pria kuat berjubah hitam melayang di langit, dan ada sesuatu seperti cakram hitam di tangannya, menangkap nafas di sekitarnya. Itu benar Tuan Hakim Raja Hantu. Laut Mati telah sepi selama bertahun-tahun, jadi bagaimana jika ada kerusuhan sesekali? Anda harus memberitahu Tuan Yandi, tidak apa-apa sekarang, di bawah perhatian Tuan Kaisar Yan, saya khawatir kita berdua ingin kembali ke wilayah itu. Saya tidak tahu. Tahun monyet sudah ada di sini. Bayangan hitam berkata dengan marah. Katakan beberapa kata lebih sedikit, jika Raja Hantu Hakim mendengar, kamu dan aku tidak tahan untuk berjalan-jalan, kata orang lain berulang kali. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Awalnya, Anda dan saya memiliki kesempatan untuk mentransfer kembali, tetapi setelah kejadian seperti itu, Lord Yan dan yang lainnya bahkan mengaktifkan formasi ruang terlarang 9 neter yang tidak diaktifkan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa kembali. Pria itu mendesah. Hakim Raja Hantu telah ditempatkan di Laut Mati selama bertahun-tahun dan tidak merasa kesepian, tetapi bawahannya kelelahan. Di tempat yang tidak ada kotoran burung ini, memandangi Laut Mati sepanjang hari seperti seorang janda, siapa yang tahan? Selain itu, kamu lihat bahwa susunan di tangan kita tidak bergerak sama sekali akhir-akhir ini. Sangkar Laut Mati telah berdiri di dunia bawah selama ratusan juta tahun. Bagaimana seseorang bisa keluar darinya? Terlalu banyak pemikiran. Di tengah kalimat, pria itu terkejut, dia tiba-tiba melihat pelat jarum di tangannya. Saya melihat penunjuk rune pada dial benar-benar bergetar. Ada situasi. Keduanya terkejut, tiba-tiba mengangkat kepala, dan saling memandang dengan ngeri di mata mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa pelat larik telah menangkap fluktuasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Arah ini adalah kedalaman Laut Mati. Mungkinkah seseorang benar-benar bisa keluar dari Laut Mati? Salah satu pria berbaju hitam gemetar. Jangan khawatir tentang apa yang harus dilakukan, mengapa kamu tidak bergegas dan melihatnya? Meskipun keduanya penuh dengan keluhan, mereka tidak berani mengabaikan sedikit pun ketika menghadapi masalah. Kaget, mereka buru-buru berubah menjadi 2 berkas cahaya dan bergegas menuju ombak dari mana asalnya, menghilang dalam sekejap mata. Dan tidak lama kemudian keduanya menghilang. Desir. Tiba-tiba 2 sosok muncul di tempat mereka berdiri sebelumnya. Salah satu dari mereka memiliki wajah layu dan sakit, dengan seringai di sudut mulutnya, sementara yang lain mengenakan jubah hitam, yang ternyata adalah Molly. Hehe, apakah kamu melihatnya, nak? Aku benar. Kamu tidak perlu berlarian saat berpatroli di sini. Kamu hanya perlu mengawasi 2 orang di bawah Hakim Raja Hantu, kata pria itu sambil mencibir. Tuan Kuming bijak, bagaimana kamu tahu? Molly buru-buru berkata dengan nada menyanjung dan ragu, tetapi hatinya dipenuhi dengan depresi. Dia datang ke dunia bawah kali ini untuk menghidupkan kembali Tuan Qian. Sekarang Tuan Qian sudah mati, tetapi dia hanya bisa menemani orang-orang Kaisar dunia bawah Wu Yue ke Laut Mati ini. Mengapa dia tidak cemas? Tapi dia belum bisa pergi, dan dia sangat tertekan. Pria kurus itu menepuk pundak Molly, hehe berkata.
Kamu baru saja bergabung dengan Lord Underworld belum lama ini. Hari ini aku akan mengajarimu. Kamu perlu lebih banyak menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu. Kita semua adalah pendatang baru di Laut Mati, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang-orang yang ditempatkan di Laut Mati yang sangat jeli dan menatap mereka. Anda pasti benar, Tuan Kuming. Kedua orang ini pergi dengan tergesa-gesa. Apakah mereka menemukan sesuatu? Molly berkata sambil tersenyum. Jangan pedulikan dia, ikuti saja dan lihatlah. Pria kurus itu mencibir, sosoknya berkedip, dan dia terbang dalam sekejap, dan Molly juga buru-buru mengikuti. Saat ini, batas Laut Mati. Qin Chen melihat formasi besar di langit dan mengerutkan kening. Siapa yang mengatur formasi ini? Meskipun dia menduga bahwa akan ada penjaga yang kuat di luar Laut Mati sepanjang tahun, dia tidak pernah mengharapkan formasi sebesar itu untuk memblokirnya. Chen Shao, orang yang bisa mengatur susunan ini pasti 4 kaisar besar tahun ini. Jelas tidak mungkin bagi Tuan Yuming, dan tidak ada berita tentang permaisuri Ming Yue. Kata Wang Wumingzu. Karena Kaisar Yuming juga dapat mengatur formasi ini, dapatkah dia menerobosnya? Tanya Qin Chen dengan suara yang dalam. Sulit. Wang Wumingzu buru-buru menggelengkan kepalanya. Meskipun itu adalah formasi ruang terlarang 9 neter, formasi ini tidak dibuat secara pribadi oleh orang dewasa, dan struktur formasi dikerahkan oleh para ahli yang berbeda akan berbeda. Kami hanya dapat secara paksa menghancurkan formasi, dan dengan situasi orang dewasa saat ini, Qin Chen tidak membutuhkan Wang Wumingzu untuk melanjutkan. Qin Chen sudah mengerti bahwa Kaisar Yuming sedang sekarat seperti ini sekarang. Dan memang sedikit membiarkannya merusak formasi, terlalu banyak. Ini untuk memeras tetes minyak terakhir darinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Simei juga sedikit gugup saat ini, dan hatinya tenggelam. Dia belum pulih dari luka-lukanya, dan tidak mungkin dia menjadi lawan dari 4 kaisar besar. Bahkan di masa jayanya, dia tidak berani melawan 4 kaisar besar. Provokasi. Tapi dia juga sangat jelas bahwa sangkar Laut Mati sangat misterius. Begitu 4 kaisar besar tahu bahwa dia telah keluar dari sangkar Laut Mati hidup-hidup, mereka pasti akan menangkapnya. Dan kemudian menggunakan berbagai cara untuk mengetahui semuanya di sangkar Laut Mati, dan bahkan mencarinya secara paksa, baik jiwa maupun irisan dimungkinkan. Setelah ini terjadi, dia akan sama sekali tidak berguna, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Tidak. Saya tidak boleh jatuh ke tangan 4 kaisar agung. Kaisar Simei memandang Qin Chen dengan sedikit gentar. Sekarang satu-satunya harapannya hanya bisa bertumpu pada Qin Chen, dan tuannya pasti punya cara. Masalah. Secara alami, Qin Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi di benak Kaisar Simei. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit, menatap formasi di langit dengan sungguh-sungguh, dan berbagai pikiran melonjak di dalam hatinya. Pasti ada jalan. Shao Chen, jangan terlalu memikirkannya, prioritas utama kami adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pada saat ini, Wang Wumingzu tidak bisa membantu tetapi dengan cemas berkata. Formasi ruang terlarang 9 neter juga memiliki fungsi pemantauan. Saya sedang menunggu untuk meninggalkan Laut Mati sebelumnya. Kandangnya pasti sudah terdeteksi oleh formasi ruang terlarang 9 neter, dan fluktuasi di sini pasti ditangkap oleh orang kuat yang berpatroli. Di sekitar jangan pergi sekarang, pihak lain mungkin akan segera datang. Wang Wumingzu, saya sangat cemas apa yang dipikirkan Tuan Muda Chen saat ini, pergi saja secepat mungkin. Sedang berbicara. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, 2 pita cahaya hitam menyapu dengan cepat. Mereka adalah 2 pria kuat berjubah hitam yang memancarkan aura hantu yang kuat.
Mereka memegang sesuatu seperti kompas hitam di tangan mereka. Mereka bisa melihat Qin di kejauhan di atas kematian sekilas tentang laut debu. Chen Shao, seseorang akan datang, jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Wan Gu Mingzu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan cemas. Pergi. Kenapa kamu pergi? Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Bab 5458. Sangat tidak dikenal. Melihat dua sosok yang terbang di kejauhan, Qin Chen tampak tenang, tanpa rasa takut atau khawatir sama sekali. Jantung Wang Mingzu berdetak kencang, dan dia buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, Anda tidak bermaksud membunuh mereka, bukan? Sama sekali tidak, kedua orang ini pasti mengikuti perintah empat Kaisar Agung untuk berpatroli di sini, jadi mudah untuk membunuh mereka. Tapi begitu mereka terbunuh, empat Kaisar Agung akan terkejut, dan ketika 10 istana Yama dan yang lainnya datang ke tempat ini secara langsung, itu akan berakhir. Wang Mingzu sangat cemas. Chen Shao terlalu sembrono, terlalu sombong. Qin Chen sedikit tersenyum, siapa bilang aku akan membunuh mereka? Jangan bunuh mereka. Kalau begitu kamu, Wang Mingzu tertegun. Apa yang kamu minta begitu banyak? Ngomong-ngomong, pinjamkan aku harta di tubuhmu, kata Qin Chen ringan. Bayi sendiri. Wan Gu Mingzu bahkan melihat ke bawah ke tubuhnya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan tergagap. Tuan Muda Chen, apa maksudmu? Melihat tindakan Wan Gu Mingzu, ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi pucat dan hijau. Oh sial. Bayi yang saya bicarakan mengacu pada sabit kematian, cepat keluarkan. Wajah Qin Chen pucat, apakah Wang Mingzu ini otak babi? Apa yang Anda pikirkan sepanjang hari, apakah itu penuh dengan kotoran? Jadi Chen Sa, kamu berbicara tentang sabit dewa kematian. Wang Mingzu menghela nafas lega, menyeka keringat dari dahinya, mengeluarkan sabit dewa kematian, dan mengeluh. Kamu mengatakannya sebelumnya, atribut yang aku ambil terkejut. Qin Chen. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wang Mingzu. Saat Qin Chen sedang berbicara dengan Wang Mingzu, bawahan dari dua hakim Raja Hantu di kejauhan telah melihat sosok Qin Chen dari kejauhan, dan mereka terkejut. Benarkah ada seseorang? Ekspresi mereka berdua sangat tegang, kecepatan mereka melonjak dan Qin Chen dikelilingi di tengah dalam sekejap, dentang-dentang, masing-masing mengangkat senjata mereka, boom. Dua aura menakutkan dari segudang dewa meletus dari mereka berdua. Membentuk aura hantu yang menakutkan, menghalangi lingkungan Qin Chen. Siapa yang mulia? Mengapa Anda keluar dari kedalaman laut mati, dan Anda tidak memiliki aura formasi ruang terlarang 9 kegelapan di tubuh Anda? Katakan. Pemimpin itu berteriak tajam, ekspresinya tegang, dan slip batu giok hitam sudah muncul padanya di tangannya. Dia akan mengirim pesan kapan saja, dan pada saat yang sama pedang hitam pekat telah mengunci Qin Chen dengan kuat. Sama sekali tidak normal bagi seseorang yang tidak pernah terlihat muncul di kedalaman laut mati. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, wajah Qin Chen menjadi gelap terlebih dahulu. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah ini yang menyapamu? Keduanya tampak terkejut. Selamat datang. Apa artinya? Apa katamu? Pemimpin tidak bisa menahan cemberut setelah digoda oleh Qin Chen. Kenapa, bukankah kalian berdua dikirim oleh Tuan Yan dari istana ke-10 untuk menyambutku? Qin Chen melirik mereka berdua. Aku pikir kalian berdua juga mengolah energi hantu. Raja hantu mana yang berada di bawah komando dari Anda? Qin Chen, kata-kata itu jatuh, boom, napas kematian tingkat atas melonjak dari tubuh dalam sekejap, dan aura hantu yang dilepaskan oleh kedua orang itu dihancurkan dalam sekejap. Dan bidang aturan yang luas menyelimuti keduanya, memenjarakan keduanya dalam sekejap dalam kehampaan ini. Tatanan abadi. Keduanya terkejut.
Pria di depan mereka sebenarnya adalah transendensi dari alam tatanan tiga abadi, dan teror aura di pihak lain jauh di atas pembangkit tenaga listrik alam tatanan abadi umum. Dua dari mereka kesulitan bernapas, seolah-olah tubuh mereka akan terbelah. Yang membingungkan mereka berdua adalah setelah menahan diri dan yang lainnya, pihak lain tidak bergerak tetapi hanya menatap mereka berdua dengan dingin. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Keduanya buru-buru mengatupkan tangan dan berkata, Tuanku, kami berada di bawah komando Tuan Hakim Raja Hantu. Oh, Hakim Raja Hantu. Qin Chen mengangguk, ternyata itu dia. Bagaimana dengan Tuan Yan Kaisar dari 10 istana? Apakah dia ada di sini? Aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Saya tidak tahu siapa yang mulia. Keduanya ragu sejenak. Meskipun mereka tertahan oleh aura Qin Chen, mereka harus bertanya dengan suara rendah. Meskipun pihak lain juga berlatih Qi Hantu, ada terlalu banyak orang kuat yang berlatih Qi Hantu di dunia bawah, dan tidak semuanya berada di bawah komando Tuan Yan dari 10 istana. Kalian berdua berhati-hati. Qin Chen mencibir, saya pergi ke kandang laut mati di bawah perintah Tuan Yan dari aula ke-10, dan terjebak di dalam kandang. Sekarang saya akhirnya bebas. Begitulah keduanya Anda semua menyapa saya. Kursi ini, yang mulia diutus oleh Tuan Yama dari 10 istana untuk dipenjarakan di laut mati. Keduanya tampak terkejut. Kenapa kamu menanyaiku? Qin Chen mendengus dingin, nafas yang menakutkan ditekan, membuat mereka berdua semakin sulit bernafas. Saat itu, saya mempertaruhkan hidup saya untuk memasuki penjara laut mati di bawah perintah Tuan Yan dari kuil ke-10. Sekarang laut mati telah berubah, saya akhirnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Beraninya kalian berdua mempertanyakan saya, Kata di sini, mata Qin Chen berkedip dingin, dan sosoknya melintas desir. Sebelum pria berbaju hitam sempat menyadari apa yang terjadi, Qin Chen sudah mencubit tenggorokannya oleh Qin Chen. Dan seluruh tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Keduanya terkejut, dan orang yang lehernya terjepit tiba-tiba berkata dengan ngeri, Tuanku, tolong maafkan saya. Saya tidak tahu apakah tuanmu yang datang, tapi saya harap tuanmu akan memaafkan saya. Juga sangat gugup. Kalau ini bukan tentang kamu tapi. Demi rekan-rekanmu, aku telah membunuhmu sejak lama. Qin Chen melambaikan tangannya, dan pria berbaju hitam itu segera diusir. Dia menstabilkan tubuhnya karena malu dan batuk dengan keras. Mereka memandang Qin Chen dengan ketakutan, tetapi pada saat yang sama kecurigaan. Itu benar-benar karena Qin Chen apa yang saya katakan terlalu aneh. Saya tahu kalian berdua tidak percaya, itu saja kalian harus percaya setelah melihat ini. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Begitu dia mengangkat tangannya, sabit kematian tiba-tiba muncul di tangannya. Saat sabit kematian muncul, napas kematian yang kuat melonjak ke langit dalam sekejap. Petik 2. Hantu Pedang Raja. Keduanya tiba-tiba berseru. Pisau Raja Hantu adalah senjata standar di bawah komando 10 kuil Yama, dan hanya mereka yang telah membuat prestasi besar yang akan diberikan penghargaan. Ini adalah hal yang terkenal di dalam 10 kuil Yama. Lagi pula, pedang itu adalah senjata standar, dan terlalu banyak orang yang memilikinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pedang Raja Hantu saja tidak cukup untuk membuktikan identitas seseorang. Kenapa itu tidak cukup? Tanda tanya. Baiklah, izinkan saya menunjukkan satu hal lagi. Qin Chen merentangkan telapak tangannya, dan dengan suara mendengung, harta karun berbentuk pena hitam tiba-tiba muncul di depan mereka berdua.
Segera setelah harta berbentuk pena hitam muncul aura kaisar yang berdebar kencang menyelimuti, dan keduanya aku hanya merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung. Dan aku hampir tidak berlutut di tempat. Hakim pena mendesis. Suara terengah-engah terdengar dalam sekejap. Pena hakim itu adalah harta karun Dewa Yama dari 10 istana, bagaimana mungkin itu ada pada orang di depannya? Terdengar, Qin Chen berkata dengan ringan, apakah Anda punya pertanyaan sekarang? Qin Chen menyendiri, mengabaikan mereka berdua. Postur ini memberi mereka rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bawahan tidak ragu. Keduanya saling memandang, keduanya tersenyum kecut dan menggelengkan kepala, lalu bergegas maju untuk memberi hormat. Bagaimana mungkin mereka mendengar tentang produk sampingan dari harta karun kaisar, harta karun tingkat kuasi kaisar? Tetapi meskipun mereka belum pernah mendengarnya, mereka masih memiliki akal sehat dasar, harta karun kaisar yang luar biasa. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang dapat mereproduksinya, dan pena hakim adalah harta karun kaisar 10 tuan yan. Kuil hadiah, siapa yang bisa mendapatkan benda ini? Qin Chen mengangkat tangannya, menyingkirkan kedua harta itu, dan berkata dengan tenang, oke, kalian berdua akan memimpin dan membawaku menemui Tuan Yama dari Aula ke-10. Ini, Tuan Yan dari Aula ke-10 adalah bukan di Laut Mati sekarang. Pria itu ragu sejenak. Tuanku tidak ada di sini. Qin Chen mengerutkan kening, lalu siapa yang mengatur formasi ruang terlarang 9 neter? Formasi ini dibuat oleh tuanmu beberapa tahun yang lalu, dan diaktifkan oleh Tuan Hakim Raja Hantu. Petik 2. Di satu sisi mari kita bicara sambil berjalan. Qin Chen mengatakan sesuatu, lalu terbang ke depan lebih dulu, keduanya ragu sejenak, dan buru-buru mengikuti. Katakan padaku, bagaimana situasi di Laut Mati sekarang? Qin Chen bertanya dengan ringan, seolah bosnya sedang memeriksa. Ini orang dewasa. Keduanya tidak berani ragu, dan segera mengakui semua yang terjadi di sini. Di dunia yang kacau, Wang Mingzu dan yang lainnya tercengang. Ini baik-baik saja. Apakah kedua idiot ini percaya itu? Namun, ketika semua orang memikirkannya, mereka semua tiba-tiba menyadari, karena jika mereka adalah dua orang itu, mereka akan sama satu sama lain, dan mereka akan diyakinkan dalam sekejap. Mendengarkan narasi keduanya, Qin Chen berangsur-angsur mengerti. Ternyata Great Formation of the Nine Nether Forbidden Space telah didirikan oleh Kaisar Yan dari 10 kuil di zaman kuno, kali ini hanya diaktifkan sementara karena kerusuhan Laut Mati. Tetapi saat ini, di seluruh Laut Mati, tidak ada Kaisar yang kuat. Pemimpinnya adalah Raja Hantu Hakim di bawah komando Kaisar Yan dari 10 kuil, Suratao di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Dan sekelompok orang kuat laki-laki di bawah komando kaisar besar lainnya. Di antara mereka, Raja Hantu Hakim terkuat dan Suradauzu keduanya adalah kuasi kaisar. Kuaso Emperor. Qin Chen berpikir. Dalam hal kekuatan, Qin Chen secara alami tidak takut pada tuan manapun di bawah kaisar besar, tetapi dia harus waspada terhadap metode 4 kaisar besar. Karena dari mulut Tuan Gu Mingzu dan yang lainnya, Qin Chen diketahui bahwa meskipun tubuh asli dari Kaisar Agung dan pembangkit tenaga listrik membutuhkan waktu untuk tiba. Kecepatan turunnya avatar yang diproyeksikan sangat cepat. Pada awalnya, Kaisar Agung meledakkan telapak tangan dari tempat sungai panjang roh-roh mati itu, turun melintasi wilayah dunia bawah yang tak berujung, dan hampir bunuh diri. Dan klon proyeksi dari 4 kaisar besar setidaknya sebanding dengan kaisar yang kuat. Head to head jelas tidak cukup, kita harus menemukan jalan. Jika tidak, jika Anda terjebak dalam arai luar angkasa terlarang 9 kegelapan, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri. Apa yang harus dilakukan?
Qin Chen sedang memikirkannya. Tiba-tiba terdengar ledakan sonik di kejauhan, dan dua sosok yang memancarkan aura menakutkan meledak ke depan. Tidak, ini dari Daozu Sura. Wajah kedua pria berbaju hitam itu berubah drastis. Hei, kemana kalian berdua pergi? Dan yang ini, mengapa yang ini begitu aneh bagiku? Dua pita menghentikan Qin Chen dan mereka bertiga dalam sekejap, dan mereka tertawa sinis. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya dalam 2 hari lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.